Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah dari Prodi PBSI atau Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia dengan NIM 2388201017 Universitas Darul Ma'arif Indramayu semester 4 tahun akademik 2024-2025 dengan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Unes MPD. Materi kali ini yang saya akan bahas, yang pertama yaitu hakikat komunikasi, yang kedua media komunikasi, yang ketiga fungsi komunikasi. Hakikat komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah kontak hubungan, penyampaian dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh dua orang atau yang memungkinkan pesan itu bisa diterima dan dipahami. Model komunikasi. Model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Shahram pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, dari pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Model transaksional. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Barmud pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah model komunikasi. Model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Shahram pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, dari pengirim dan kepada penerima, dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Model transaksional. Model transaksional dikembangkan oleh Barmud pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam sebuah episode, komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif, pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab, dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Model transaksional berasumsi bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan, kita berurusan baik dengan elemen verbal dan non-verbal. Fungsi komunikasi. Yang pertama, menginformasikan. Komunikasi berfungsi untuk memberikan informasi kepada seseorang atau publik mengenai ide atau pikiran, peristiwa, hingga sesuatu yang disampaikan orang lain. 2. Mendidik. Sebagai sarana pendidikan, komunikasi menjadi penyampaian ide dan pikiran kepada orang lain, sehingga membuat orang lain mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan. 3. Mempengaruhi. Komunikasi membuat pihak yang terlibat berusaha untuk saling mempengaruhi jalan pikiran komunikasi atau hingga merubah tingkah laku komunikasi sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulannya yaitu komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara pengirim dan penerima untuk mencapai pemahaman bersama. Proses ini bisa bersifat satu arah atau dua arah, tergantung pada adanya umpan balik. Agar komunikasi efektif, pesan harus jelas, menggunakan saluran yang tepat, serta mempertimbangkan konteks dan kemungkinan gangguan. Komunikasi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan.